A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin halaman 56 masih berkaitan dengan bagaimana caranya agar bisa bertaubat meninggalkan dosa. Ini meninggalkan dosa ini betul-betul perlu perjuangan. Apalagi yang sudah membiasakan. Di mana geus biasa nanti hese ning ngakeunana. Jelma tukang ngabohong, hayang teh ngabohong, hese rek teu ngabohong. Jelma tukang ngupat, hayang teh ngupat weh. Kitu kumaha kabia? Maka ta'awwadu bil khair fa innal khaira adah. Ta'awwadu bil khair, biasakan melakukan kebaikan. Biasakan melakukan kebaikan. Biasakan bager, dibiasakan bager teh. Benar dibiasakan, jujur dibiasakan, getol dibiasakan, kudu dibiasakan. Fa innal khaira adah, kebaikan ini akan menjadi mudah ketika dibiasakan. Urang biasa ka masjid kita jauh babari we, hayang nanti ka masjid we. Biasa ka pengajian, hayang nanti ka pengajian we gitu. Teu dibiasakeun ka masjid, hese rek ka masjid. Sok sanajan pipir masjid imana teh. Imana teh pipir masjid. Ngan cara biasa ka masjid jadi hese. Secara zahirnya seperti itu. Jadi bagaimana kebiasaan orang itu seperti itu. Jadi harus dibiasakan untuk melaksanakan kebaikan. Untuk sampai kepada kebaikan membutuhkan yaitu perjuangan. Itu kudu dipaksakan. Allahumma paksakan gitu. Paksakan we. Satungtung di alam dunia mah karena kehadiran teh kudu dipaksakan. Itu nya kedah kitu we terus. Dugi ka iraha ya kitu teh, dugi ka maut. Dugi ka iraha, dugi ka maut kitu teh. Maksakeun kana kehadiran teh dugi ka maut. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana agar seseorang caranya sembuh dari penyakit. Seperti orang sembuh dari penyakit dosa. Ada seorang ini betahnya di dalam berbuat dosa. Bagaimana supaya dia sembuh? Ya, supaya dia sembuh dari penyakit. Apa penyakitnya? Yaitu ingin berbuat dosa, ingin melakukan maksiat. Maka tahap pertama yang harus ia lakukan, modal utama yang harus ia lakukan agar ia berhenti maksiat, ya, faidan kana talabut tabib awwala ilajil marda wa talabul ulama awwalu ilajil asin. Ketika kita sakit nih, ingin sehat, datangnya kemana? Ke dokter dulu. Ulah joneangan ubar, da bisi salah ubar lagi. Dar salah kedahar ubar. Kalka tambah penyakit. Henteu salah ngadar ubar mah ngan dosisna salah. Jadi masalah deui. Ketika badan kita sakit, ingin sehat, maka yang harus kita datangi terdahulu adalah dokter. Datang heula ka dokter, tanyakeun ka dokter, abdi teu damang anu pawana kieu. Nanti dokter memberi saran, memberi resep, dikariksa ku dokter. Jadi yang paling utama, pertama harus dilakukan orang yang sakit mendatangi dokter. Karena lain sok tahu, jangan ubar, sok tahu tambah. Tungtungna tambah
parah. Lain ubarna atau ubar ngan oper dosis ada aya dosisna. Aya dosisna. Ieu jadi overdosis sok tahu teu daek tatanya heula sumping ka dokter. Baru di situ kita menyampaikan ya penyakit kita, keluhan kita. Nanti oleh dokter dijelaskan. Kahartos eta hayang cager awak. Kudu datang ke mana? Ka dokter. Itu yang paling pertama yang harus ditempuh oleh orang yang sedang sakit yang menginginkan kesehatan secara zahirnya seperti itu. Ya. Wa talabul ulama awwalu ilajil asin. Bahwa mencari ulama, mendatangi ulama adalah permulaannya, mula-mulanya mengobati orang-orang yang maksiat. Urang hayang bager datang ke ulama. Dia mah hayang bager teu daek kumpul jeung ulama, nepi ka ira ge mah bager-bager. Hese rek bagerna. Hese rek bagerna hese. Lamun urang teu daek datang ka ulama, teu daek kumpul jeung ulama. Kahartos harayong bager suping ka ulama. Sacara urang tadi teh ya, hayang cager awak datang ka dokter. Kitu deui urang hayang cager hate urang tina resep kana dosa. Supaya cager jadi teresep kana dosa. Sumping ka ulama anu istiqomah, kumpul jeung ulama, ngariung jeung ulama. Urang alhamdulillah ya ngariung jeung Imam Ghazali. Nya kitab Ihya Ihya teh dah keur ngubaharan ieu teh. Supaya hate urang teh bener, bager. Jadi teresep kana doraka. Jadi sieun kana doraka, tah eta. Jadi pertama mula supaya hati kita baik, supaya hati kita takut terhadap melaksanakan maksiat adalah harus mencari ulama, datang ke ulama, ngariung jeung ulama. Ulama-ulama Allah ya. Kita kumpul dengan kitab Imam Ghazali, kumpul dengan kitab Imam Jalaluddin Suyuti, dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi, dengan penjelasan ulama ini insya Allah menjadi obat untuk hati kita. Amin. Itu hayang cager hate teh narekahan hate urang supaya cager teresep kena doraka, sieun kana ngalakonan doraka teh kudu neangan para ulama. Cari para ulama, dekati mereka, kumpul dengan mereka. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Kalian harus, kata Nabi, ini wasiat Nabi, harus kumpul dengan para ulama-ulama Allah. Kalian harus berkumpul dengan para ulama. Kumpul itu beda, ada keberkahannya ketika kita berkumpul dengan para ulama-ulama Allah. Meskipun dengan karangannya ini penuh dengan keberkahan. Dengan kitab para ulama, kumpul dengan karangan para ulama. Ya. Wastima'i kalamil hukama. Sudah kumpul, lalu dengarkan, simak ucapan para ulama. Lain hees. Lain nunutan. Geus gariung teh. Kahartos. Lain ngobrol keur ngaji teh. Simak, dengarkan. Ini dua perkara. Yang pertama kumpul dengan para ulama. Kumpul, naon esena sih kumpul? Da teu mayar henteu. Kudu bayar kumpul jeung ulama. Beda jeung nonton bola Piala Dunia. Kudu mayar make karcis. Juta-juta dibeli dah. Kumpul jeung ulama mah gratis. Jeung disuguhan deh. Alhamdulillah. Kena duduk gratis, caangna gratis, ngopina gratis. Ini hese-hese teuing. Ya, ini berat-berat teuing diukna teh, nya. Sok ngariung jeung para ulama. Banyak ulama di kita, banyak kiai di kita, kumpul dengan orang-orang saleh. Itu bermanfaat, menjadi obat untuk hati kita. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Dengarkan, simak perkataan para ulama-ulama Allah.
Apa yang terjadi ketika dua perkara ini kita lakukan? Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati. Orang kalau hatinya mati tidak tergerak ingin bertaubat, tidak ada. Tidak ada rasa takut terhadap maksiat. Tidak ada dorongan untuk taat. Sudah mati. Ya. Sudah mati, sudah masa bodoh. Tidak memikirkan untuk keselamatannya kelak di akhirat. Yang dipikirkan, yang ditakutkan hanya di dunia. Hanya lamun nyaritakeun notifikasi di dunia hungkul jelema-jelema kafir ge sieun teh di dunia hungkul. Teu sieun kumaha ke di akhirat dan teu percaya ke akhirat. Nah, ini orang-orang yang mati hatinya ya, ketika dia berbuat dosa tidak ada penyesalan. Teu aya kahariwang, itu tidak ada. Rasa takut tidak ada, sudah mati. Hatinya sudah mati. Kebaikan tidak tertarik, dengan kebaikan tidak tertarik. Sugan hayang bager, hayang bener teka tarik. Ini bahaya. Hati yang mati. Nah, ini berkah kumpul dengan para ulama dan menyimak nasihat-nasihat para ulama disertai dengan niat yang baik, Allah akan hidupkan itu hati-hati yang sudah mati. Bakal harirup dihirupkeun. Nu paeh hatena teh. Nu tadina urang teh nya teu hariwang kana doraka teu sieun jo aya dina ati teh ayeuna mah hariwang. Rek doraka teh hariwang. Rek dolim ka batut teh hariwang. Ayeuna mah aya rada sieun rek doraka teh. Itu berkah kumpul dengan para ulama dan menyimak nasihat kumpul. Komo ai deukeut mah kecuali 100 kilo gitu mah. Ya, ai deukeut mah wayahna we sumping. Ya, ngariung jeung para ulama. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang dengan turunnya air hujan. Oh, kumaha ta? Tanun garing, hujan we kumaha saminggu. Jo subur, biji tah jajadian jujukutan pada teu dipelak. Kubarkah turunna hujan subur. Leres teu? Jajadian jadi suki. Begitu juga hati kita ini harus disiram, kudu dicebor. Kumaha cara nyebor hati supaya subur? Kumpul jeung para ulama. Di mana wae, kapan saja, di mana saja. Kalau ada ulama Allah, orang-orang yang berilmu, kumpul dengan mereka. Dengarkan nasihat mereka dengan niat yang baik. Itu salah satunya. Itunya luar biasa. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, jangan jauh dari karena mereka adalah dokter. Ini Imam Ghazali, dokter hati. Ya, dokter hati diingatkan oleh beliau, oleh nasihat beliau. Ini yang hanya saya membaca saja. Ya, yang menjelaskannya beliau. Ya, beliau sudah kasih tahu kepada kita kalau kita ingin baik, ingin menjadi orang yang saleh, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cari para ulama. Kumpul dengan para ulama. Jangan jauh dari para ulama. Fahadha ahadu arkanil ilaj wa usulih. Ini adalah salah satu rukun-rukunnya mengobati dan pokok-pokoknya mengobati hati agar ingin bertobat kepada Allah. Supaya kita bertobat kepada Allah, ada dorongan ingin bertobat, cari para ulama, dekati mereka, kumpul dengan para ulama, disertai dengan kecintaan kepada para ulama dan penghormatan kepada para ulama. Bukan hanya kumpul saja dengan ulama, harus ada rasa cinta di dalam hati, harus ada rasa ta'zim, menghargai, menghormati para ulama. Abu Jahal kumpul dengan Nabi, kumpul Abu Jahal, tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada Nabi.
maka tidak bermanfaat. Pak, dia melihat langsung Nabi, mendengar langsung Nabi, tapi karena hatinya penuh kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keimanan kepada Rasulullah SAW, maka tidak berguna. Begitu juga kita, kalau kita kumpul dengan para ulama-ulama Allah, tanamkan rasa cinta dalam hati kepada para ulama. Jangan ada kebencian, jangan ada kebencian terhadap para ulama, siapa saja itu ulama, asal ulama yang betul-betul ulama. Jangan ada kebencian di dalam hati kita terhadap para ulama Allah. Al-aslu tsani as-sabru. Modal yang kedua agar kita terus bisa meninggalkan maksiat adalah kesabaran. Sudah meninggalkan maksiat, kita harus terus berusaha. Kenapa? Karena godaannya masih terus. Digoda lagi. Disitulah kita harus sabar. Berusaha memaksa diri untuk meninggalkan kemaksiatan. Tanpa sabar sulit untuk meninggalkan dosa. Ya. Wa wajhul hajati ilai annal marid innama yatulu maradu litanawuli ma yadurruh. Orang yang sakit pastinya dia panjang lama penyakitnya itu karena yang ia makan perkara yang membahayakannya. Ada orang sakit, di antara penyakit itu timbulnya dari makanan yang membahayakan gitu. Kalau orang tiap hari makanan pedes tiap hari 10 tahun kira-kira sok kumaha dah. Ruksakna eta usus. Wah, gitu. Kulilana eta. Ya. Karena dia sering, ai urang kana dosa sih geus sabaraha kali. Halah eta, ya. Ibaratnya seperti itu. Doraka deui. Artinya harus betul-betul kesabaran ini harus ditanamkan dalam diri kita. Wa inna ma yatanawalu dzalika imma li ghaflan madarrati wa imma li syiddati ghalabati syahwati. Orang itu sakit kadang-kadang karena makanan yang ia konsumsi. Sudah tahu berbahaya, merusak, tapi da kumaha abdi teh tiasa ngantunkeun waduh gitu. Jelema cek dokter teh tong nuang bala-bala saumur hirup unggal poe dahar bala-bala. Hese teh ningakeun bala-bala. Waduh, punten Pak Dokter. Abdi teh terus istiqomah. Hese. Nah di situ perlu kesabaran. Aya apa hayang cager, hayang geuring. Nah gitu. Jelema saumur hirup udud. Cek dokter lamun hayang cager kudu eureun udud. Dokter abdi mah geus istiqomah dokter. Nah, disitulah ujiannya. Ya. Yaitu dia melakukan itu makanan yang membahayakan terkadang karena lupa atau karena sudah sulit untuk meninggalkannya. Ghalabatu syahwatihi, ya. Li syiddati ghalabati syahwati, karena sudah sangat mengalahkan syahwatnya. Maka falahu sababani fama dzakarnahu wa ilajul ghaflah. Fayabqa ilaju syahwah wa tariqu ilaja qad dzakarnahu fi kitabi ar-ridhatin nafsi. Ya itulah ya. Masya Allah gitu cenah. Jelema geus biasa ningali nu haram eta ningali nu haram kudu sabar. Jelema geus betah ningali nu haram hese rek ninggalkeun ningali nu haram. Harus dengan kesabaran, perjuangan yang kuat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengingat-ingat bahayanya dosa. Ya. Dosa ini sangat berbahaya. Ingat-ingat bahayanya dosa. Nah itu. Di antaranya dengan mengingat-ingat bahayanya dosa, seseorang dia akan berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa. Dosa ini berbahaya di dunianya sebelum dekat nanti di akhirat. Dosa ini bahayanya ini akan dikontankan oleh Allah di dunia sebelum kelak di akhirat. Bahaya terhadap hati terutama. Menjadi gelap, menjadi keras, menjadi kaku. Ini dosa. Terus bahayanya terhadap anggota badan kita. Ya, ada itu pengaruh kepada anggota badan kita itu ada pengaruh. Akibat perbuatan dosa. Oleh karenanya pokoknya ya yang harus kita dahulukan di dalam bertobat agar tobatnya betul-betul tobatan nasuha adalah mencari dokter, yaitu mendatangi para ulama, kumpul dengan para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Insya Allah tadi yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW,
fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Allah akan hidupkan hati-hati yang sudah mati dengan cahaya ilmu. Ya itu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini kumpulan kita ini kumpulan dengan para ulama ya. Ini mudah-mudahan termasuk majalisul ulama ya. Yang kita baca kitabnya kitab para ulama Allah, Imam Ghazali ulama Allah, Imam Jalaluddin Suyuti ulama Allah. Mudah-mudahan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Allah akan menghidupkan hati yang sudah mati dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita sekalian. Allah hidupkan hati kita sekalian. Allah jadikan hati kita hati yang bersih. Allah bersihkan hati kita sekalian. Allah hidupkan hati kita sekalian. Allah sehatkan hati kita sekalian. Dan Allah penuhi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal